Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 2 tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, dasar penerbitan SP3 adalah hasil gelar perkara khusus untuk restoratif justice yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026. Sebelumnya para pelapor dan tersangka memohon restoratif justice karena pertimbangan syaratnya sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Egy Sujana dan Damai Lubis pun sah tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Sementara itu, pemirsa, tersangka Roy Suryo membantah kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo politis. Roy, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar memperkarakan ijazah Jokowi berdasar asas keilmuan. Sekali enggak, saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, itu insya Allah kami itu sains murni, ilmu pengetahuan murni. Berarti bukan untuk sama sekali enggak ada. Joko Widodo sendiri yang menarik-narik ke urusan politik. Ya, dia menuduh ada orang besar, terus termul-termulnya bilang ada warna biru, ada apa? Kasihan, ya. Enggak benar. Jadi makanya saya setuju. Salah satu partai menuntut para termul itu yang menyatakan kalau ada orang besar atau bahkan ada satu partai di balik. Enggak ada sama sekali. Berarti kami bertiga pure ilmiah, pure sains. Saya memang tidak pernah kemudian mundur dari partai dengan berkhianat. Saya mundur baik-baik dari Partai Demokrat 6 tahun yang lalu dan hubungan saya masih tetap baik, tapi hubungan baik itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Dan untuk mengetahui respons kubu Roy Suryo dan kubu Jokowi, kita berdialog dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio malam ini. Ada kuasa hukum Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, Refli Harun, dan juga sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Bang Andi, Bang Refli, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Yep. Izin saya ke Bang Refli dahulu. Ya. Bang, tanggal 8 Januari datang ke Solo, Ya. 14 Januari gelar perkara di Polda, kemudian 16 Januari keluar SP3. Sakti juga, Bang. Akan diusulkan seperti itu nggak? Disarankan seperti itu nggak untuk RRT? Ya, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang di SP3-kan. Ya. Artinya dia akan lepas dari jerat hukum ya. Walaupun ini dengan bahasa yang betul-betul dari hati atau sinis itu soal lain. Ya kan? Tapi dari hati atau sinis? Tidak, saya harus lihat kedua ya, statement kedua. Kasus ini tidak pantas memang ditindaklanjuti dalam proses baik penyelidikan maupun penyidikan kalau kita paham mengenai demokrasi, konstitusi, rule of law dan lain sebagainya. Karena kan dari awal kita katakan misalnya ini kan sesuatu ranah freedom of speech ya, freedom of delivering opinion. Jadi tidak pantas diganjar dengan sebuah penersangkaan begitu. Nah kalau itu misalnya kaitannya dengan delik aduan ya yang disampaikan oleh Jokowi, maka delik aduan tersebut kan dibatasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya kalau itu terkait dengan masalah publik ya, kepentingan publik, maka yang namanya pencemaran nama baik itu tidak boleh dan tidak bisa ditindaklanjuti sesuai dengan putusan MK. Dan kemudian konfirmasi bahwa soal ijazah ini adalah soal publik ya, putusan KIP terakhir yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah dokumen publik, karena itu tidak boleh lagi ditutup-tutupi ya, ada item-item yang ditutupi. Nah karena itu menurut saya dari awal seharusnya memang ke-8 atau 14, awalnya 12 ya, terlapor itu harusnya memang tidak ditindaklanjuti. Nah khusus untuk Egy dan Damai Hari Lubis, ada hal yang sebenarnya membuat mereka juga tidak bisa diproses dari awal. Yaitu mereka itu adalah pelapor atas tindak pidana, dugaan tindak pidana yang diadukan ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Desember 2024. Yaitu mereka mengatakan ada dugaan penggunaan dokumen palsu, ya, ijazah palsu. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, itu dikatakan yang namanya pelapor, saksi, ya, itu tidak boleh dilakukan tindakan pidana maupun perdata ya terhadap kasus yang mereka laporkan atau kasus yang mereka menjadi saksi. Karena kalau enggak, tidak ada orang yang mau melaporkan sebuah tindak pidana dan tidak ada orang yang mau bersaksi kalau kemudian dikriminalkan. Nah proses-proses seperti ini dilampaui oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk kemudian
meningkatkan kasus ini dalam proses penyidikan dan kemudian memunculkan tersangka dan bahkan sekarang sudah dilimpahkan. Tapi kan itu penuh kejaksaan. kewenangan penyidik, Bang. Kenapa? Itu penuh kewenangan penyidik. Begini, bahkan kalau Anda bicara kewenangan presidensial pun sebagai hak prerogatif presiden, maka saya akan mengatakan bahwa semua kewenangan di Republik ini harus dibatasi dan tunduk pada undang-undang dan konstitusi. Tidak bisa kita sewenang-wenang karena kita negara hukum kan. Oke. Begitu. Nah, Oke. batas-batasnya itu sudah saya katakan. Ya, tidak hanya undang-undang itu tapi juga ada peraturan Kapolri misalnya, kemudian ada peraturan Mahkamah Agung di mana kalau ada dua kasus berendengan begini, kasus perdata dan pidana, maka perdatanya dulu harus diselesaikan. Sekarang kalau misalnya soal ijazah palsu, saya bicara hukumnya ya. Oke. Soal ijazah palsu misalnya. Ya, harus diselesaikan dulu soal dugaan ijazah palsunya itu. Sekarang kan ada proses namanya citizen lawsuit di Solo, Surakarta yang sudah dalam tahap pemeriksaan saksi sekarang. Nah itu dulu seharusnya diselesaikan apakah kemudian ada sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Tidak hanya putusan PN Solo tapi juga nanti banding dan kasasi yang mengatakan ijazah itu asli atau tidak asli. Oke. Jadi saran Anda, Atau ada putusan pengadilan tata usaha negara yang mengkonfirmasi itu. Nah, selama dua hal tersebut tidak ada, maka proses yang namanya tudingan mengenai fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya tidak boleh dan tidak bisa ditindaklanjuti berdasarkan ilmu hukum yang ada yang juga dikonfirmasi oleh Mahfud MD, oleh Jimli As-Siddiqin dan oleh banyak pakar hukum. Oke. Itu my standing position. saya tahu Bang Andi udah pengen banget nimpalin, tapi saya ingin kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, Bang Refli. Iya. Jadi saran Anda untuk RT selanjutnya apa? Begini, kita harus paham mengenai restoratif justice itu. Jadi restoratif justice itu kalau diterjemahkan pemulihan keadilan, ya kan? Jadi ada sebuah asumsi bahwa ada keadilan yang terkoyak-koyak, ya. Misalnya korban. Nah, karena itulah dia butuh dipulihkan. Nah, pemulihan itulah yang kemudian dilakukan rekonsiliasi antara diduga pelaku dengan korban, kan begitu theoretically. Pertanyaannya adalah dalam kasus RRT, saya batasi karena saya kuasa hukum RRT. Siapa yang korban, siapa yang pelaku? Apa yang sudah dilakukan RRT sehingga dia pantas dianggap sebagai sebuah pelaku? Apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi sehingga dianggap sebagai korban? Kan hampir tidak jelas. Bahkan kalau kita mau jujur, yang terjadi kepada RRT ini adalah sebuah kriminalisasi. Maka saya katakan kemarin ya di Polda Metro Jaya, dari 6 pasal yang dikenakan untuk menersangkakan RRT ini, Roy Rismond dan Dr. Tifa, tidak satu pun yang kemudian punya legitimasi hukum yang kuat. Mulai dari pasal 310 KUHP yang lama, 311, pasal 27A Undang-Undang ITE 2024, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 plus Undang-Undang ITE 35, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 dengan range hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun. Tidak ada yang adequate, tidak ada yang kemudian memberikan keyakinan pada kita bahwa ini pantas untuk menersangkakan. Oke. Boleh diklarifikasi lebih lanjut, ya silakan bertanya. Kalau saya mau mengelaborasinya bisa 2 hari 2 malam. Oke, jadi nggak ada saran untuk Ya, karena itu lucu ketika kita silaturahmi ke Solo. Ya, apalagi kemudian dikesankan bahwa restoratif justice itu atau RJ itu sebagai sebuah bentuk minta maaf, ya kan? Kan lucu. Oke. Maaf for what? Untuk apa kita minta maaf gitu? Oke. Untuk sebuah perjuangan yang merupakan ranah publik. Ini kan Oke. bisnis ke public interest, kepentingan publik bukan private interest begitu. Oke, Bang Andi silakan. Ya, kalau saya tidak menyentuh dari aspek hukum ya, saya melihat dari sisi kemanusiaannya sebetulnya. Kalau dalam case-nya ini adalah Bang Egy Sujana itu sendiri. Jadi kalau kita flashback ya, prosesnya ini adalah ketika itu teman kami dari relawan Jokowi ya, tanggal 17 Desember itu bertemu dengan Bang Egy Sujana, yaitu adalah di rumah beliau di Bogor, ya kan? Di situ terjadi perbincangan-perbincangan sebagai sahabat lama. Siapa saja yang ada di situ, Bang? Di situ ada Bang Egy Sujana, kemudian di situ ada Bang Darmizal, kemudian ada Bang Rahmat. Ini bertiga. Bang Damai nggak ada di situ? Nggak ada, dia nggak ada di situ. Jadi bertiga ini memang sebelumnya, sehari sebelumnya Bang Darmizal bertelepon dengan Bang Egy, menanyakan kabar. Mereka ini saya berteman ya, kira-kira sudah hampir 40 tahun.